Satunya lagi. Satunya lagi teh. Next. Nah ini. Nah jadi terus juga kita bisa ini kan interaksi langsung sama penjual sama pembeli kita, calon pembeli kita, di mana si para penonton itu bisa melihat secara langsung barang-barang yang kita presentasikan. Mereka ingin bertanya pun di situ disediakan komentar yang memungkinkan si kita sebagai penjualnya untuk membaca apa yang hendak diketahui atau yang ingin ditanyakan sama calon buyer kita. Terus juga si Shopee Live ini tuh kalau misalnya kita semakin menarik cara presentasi kita, semakin betah juga gitu sih penonton untuk lihat selama live kita gitu. Terus next. Nah, untuk live-nya sendiri, kalau Instagram tuh kan biasanya abis live kita bisa simpen di feeds dan itu tuh kayak jadi nyaru gitu ya, karena ngegabung sama feeds foto dan video lainnya. Tapi bedanya kalau di Shopee itu dia ada kolom feed sendiri untuk live yang udah kita lakukan. Jadi kalau misalnya ada followers atau calon buyer kita berkunjung ke toko kita, itu tuh ada bisa ngelihat si shop. Nah, kita setelah live bisa milih teh kalau misalnya mau disimpan atau nggak disimpan. Kalau misalnya nggak disimpan itu biasanya pertimbangannya adalah misalnya kita bikin promonya khusus hari itu aja. Misalnya tanggal kembar nih 33, 44, 55 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita nerapin harganya khusus di hari itu aja. Jadi kita bisa tuh untuk milih nggak usah di-share karena takutnya nanti pas followers atau calon buyer kita berkunjung ke toko kita terus ngelihat live itu, teh ini kok harganya kemarin misalnya sekian gitu ya, sekarang jadi berubah lagi. Nah, itu kan bisa bisa bikin kayak jadi ambigu gitu ya. Nah, kita bisa tuh pilih untuk di-share atau tidak di-share. Kalau misalnya di-share, nanti dia otomatis akan masuk ke menu atau feeds yang ada, bukan feeds, fitur atau apa ya menu kali ya, menu Shopee Live di toko kita, di pojok paling kanan itu. Itu teh. Next. Nah, untuk manfaat fitur Shopee Live-nya sendiri banyak banget ya kerasanya. Poin utamanya ada 2, yaitu bisa meningkatkan pesanan kita dan juga menampilkan produk secara langsung. Bisa meningkatkan pesanan karena ya itu tadi kalau misalnya kita live itu kan otomatis jangkauan penonton dan yang bisa jadi calon buyer-nya itu lebih banyak ya dibanding kita misalnya cuma nungguin calon-calon buyer itu datang sendiri ke toko kita. Nah, ketika kita akan live itu, kita juga secara otomatis si Shopee itu memberikan notifikasi ke followers kalau misalnya toko kita tuh lagi live. Asal jangan lupa kita klik berikan notifikasi saat nanti mau mulainya. Nanti aku akan kasih lihat caranya untuk memulai Shopee Live. Nah, terus juga kepercayaan customer akan bertambah sama toko kita. Karena mereka kan bisa lihat secara langsung ya, gimana produk kita, gimana kualitasnya, apakah itu misalnya baju misalnya nanti si konsumen bisa lihat jahitannya rapi ya, terus perpaduan warnanya bagus ya, packagingnya juga menarik dan sebagainya kayak gitu. Dan si Shopee ini kan memungkinkan kita ditonton tidak hanya dengan followers kita ya. Jadi itu bisa banget untuk menambah ini jangkauan penjualan kita dibandingkan kalau Instagram. Jadi kalau Instagram itu ya talk aja sama followers kita gitu. Menampilkan produk secara langsung seperti yang di Instagram juga. Nah, di Shopee Live pastinya kita bisa
mempresentasikan produk-produk kita secara detail, secara menyeluruh gitu ya, sampai ke sudut-sudutnya, sampai ke jumlah kancingnya gitu ibaratnya, tekstur bahan dan segala macamnya, biar si konsumen tuh lebih trusted gitu, lebih yakin, oh iya nih, kayaknya aku butuh barang ini, aku mau barang ini, terus harganya affordable, terus juga bisa lah untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Next. Nah, hal-hal yang perlu disiapin saat Shopee Live, yang pertama pastinya kita punya smartphone ya. Aku saranin lebih pakai HP karena bisa lebih fleksibel gitu ya. Terus koneksi internetnya harus stabil, bisa WiFi atau juga paket data sendiri. Kalau misalnya WiFi-nya stabil, lebih baik pakai WiFi ya biar nggak nyedot kuota juga. Terus tripod atau ring light karena biar nggak nggak goyang-goyang dan kualitas gambarnya juga lebih bagus ya pastinya. Pencahayaan yang baik bisa dibantu sama ring light tadi, atau misalnya kita ambil spot dekat jendela atau misalnya di bawah lampu yang terang banget gitu. Karena kalau misalnya agak buram tuh pasti jadi kayak kurang bagus aja gitu dilihatnya, ditontonnya. Display produk. Nah, kalau misalnya display produk ini tuh bisa ada 2 pilihan ya. Bisa menampilkannya kayak cuma perwakilan aja gitu per jenis per artikelnya. Misalnya baju jenis A itu ada 10 baju jenis 10 warna gitu ya. Jenis B ada 5 warna. Terus kita mau pajangnya semua warna atau hanya contoh produknya aja gitu ya. Nah, itu display produk. Kalau bisa lebih yang rapi, yang bagus, itu bakalan bikin orang lebih betah ya ngelihatnya. Oh ya, punten juga ini aku lagi ada di konveksi ya, jadi kayak berantakan gitu. Terus latihan bicara di depan kamera. Kalau misalnya untuk teteh bunda yang mungkin grogian gitu ya, terus juga kayak kurang percaya diri untuk mulai live-nya, cobain deh ngaca dulu latihan bicara di depan kaca gitu ya. Kayak gimana kira-kira presentasi yang cara bicaranya, cara ajak interaksinya gitu. Dan mungkin harus sering ini kali ya, sering dicoba untuk Shopee Live, sering-sering live streaming gitu. Biar makin sini nanti malah makin jago bicaranya. Aku pun sebenarnya awal-awal kayak, duh grogi nih depan kamera misalnya kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya yang nonton ya cuma admin sama suami gitu misalnya yang dampingin, tapi tetap aja ada rasa grogi itu. Cuma karena sering dilakuinnya dan kayak udah terbiasa gitu dan juga butuh, jadinya semakin sini semakin luas kayak gitu. Next, fitur-fitur di Shopee Live. Kita akan bahas fitur-fitur apa aja. Nah, pertama aku akan kasih tahu cara mulai live streaming-nya ya. Cara mulai live streaming-nya, kita buka akun Shopee toko kita, terus di bawah tuh ya di bar bawah, menu bawah itu ada Shopee Live. Udah gitu nanti masuk halaman akun, ini tadi masuk halaman akun dan klik Shopee Live, udah gitu buat live streaming ya, klik live streaming. Nah, nanti Teteh Bunda akan dihadapkan dengan menu-menu, atur cover dulu yang pertama-tama. Nah, si covernya itu kalau bisa tampilan produk yang emang Teteh Bunda ingin sorot gitu ya, atau misalnya sengaja bikin tampilan gambar yang bagus. Nah, kalau contoh aku ini jilbab dengan berbagai warna ya. Udah gitu pelajaran juga buat aku dan Teteh Bunda mungkin. Jadi kalau misalnya bikin cover jangan sampai mencantumkan media sosial lainnya, baik itu nomor WhatsApp atau Instagram.
karena itu sama sekali tidak diperbolehkan sama Shopee ya. Jadi gambar kayak gini aja, mendingan gambar produk dah aja ya. Terus tambahkan judul, jangan lupa pastinya. Judulnya misalnya apa ya? Merapat yuk, ada gamis bagus gitu, atau kita malam mingguan bareng. Pokoknya judul-judulnya bisa bisa yang nyeleneh atau bisa yang formal banget, itu bisa banget ya. Terus tambahkan deskripsi kegiatan boleh, misalnya apa sih, fix no PHP, terus pengiriman dari Bandung, tidak bisa COD atau bisa COD, kayak gitu ya, itu deskripsi kegiatannya. Tambahkan produk sesuai dengan display. Jadi nanti Teteh klik tanda tambah produk yang terkait. Nanti si produk ini tuh produk-produk yang akan kita presentasikan saat live kita. Atau misalnya produk-produk yang sedang promo saat itu gitu ya. Teteh Bunda misalnya live-nya ditujukan untuk promo 33 gitu ya. Udah lewat 44 lah ya. Promo 44. Nah, dari sekian banyak produk Teteh Bunda, di toko Teteh Bunda misalnya ada 60 artikel gitu ya, ada 60 jenis, terus Teteh Bunda di 44 itu hanya ingin menampilkan mempromosikan 10 gitu ya. Nah, pilih aja 10 produk yang ada di toko yang emang sedang ingin dikasih diskon, dikasih sale gitu ya. Atau bisa juga semuanya ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan. Apakah mau semua diperlihatkan atau beberapa pilihan aja kayak gitu ya. Kalau pengalaman aku melakukan 2 jenis itu. Jadi saat promo 11.11 aku lagi bikin diskon ya, sale untuk produk-produk yang umurnya lebih dari 6 bulan. Nah, aku hanya fokus ke situ gitu ya. Kurang lebih ada 20-an jenis produk. Nah, aku masukin, tapi di saat live aku bilang kalau misalnya Teteh Bunda lagi cari yang lain bisa cek produk di toko kita ya, karena masih ada yang lainnya kayak gitu. Terus di lain waktu aku juga masukin semua jenis produk yang ada di toko aku, karena apa ya, lebih ke ya udah aku presentasi aja gitu, aku mau jualan aja lah, pokoknya jualan semua yang ada di toko aku gitu. Nah, jadi sesuai kebutuhan aja ya. Oke, next. Nah, lanjut yang tadi ya, kita pilih produk-produk yang ada di toko. Tuh ada di bar bawah tuh ada pilih semua, di checklist aja, atau pilih satu persatu. Kalau pilih satu persatu tuh jadi Teteh Bunda klik-klik di kotak pojok kanan atas itu, diklik satu persatu. Si menu pilih semua jangan di checklist gitu ya. Nah, udah selesai nanti lanjut klik menu lanjut gitu ya. Nah, next. Udah tadi kita pilih produknya, tentu bikin judulnya, tentuin deskripsinya. Nah, kita akan masuk ke layar streamingnya gitu ya, untuk siap live streamingnya. Di atas, yang atasnya dulu. Nah, ini. Nah, sebelum memulai live streaming itu kita bisa isi koin dulu Teh. Nah, Teteh Bunda isi dulu koinnya, karena biasanya koin itu bikin juga narik penonton ya. Karena ada yang emang ibaratnya koin hunter gitu ya. Ada juga yang emang mereka suka sama live kita, terus dapat koin tuh berasa kayak dapat reward gitu ya, dapat upah lah ibaratnya. Bisa 10, 20, 25, atau misalnya lagi berbaik hati nih 100 gitu ya. Jadi koin ini bisa diklaim per 3 menit, kalau aku nggak salah ya, per 3 menit, di 3 menit pertama.
lalu 3 apa 5 gitu ya, terus 10 menit, dan kemudian 15 menit. Nah, si koin ini itu kita isi dulu saldo, bisa bisa lewat ShopeePay atau langsung transfer ya. Nah, atur koin, udah gitu jangan lupa diklik menu beritahu pengikut ya. Di sini biar si Shopee itu memberikan notifikasi ke followers toko kita. Kalau kita klik itu dan kita mulai live, otomatis akan ada notifikasi masuk ke HP followers kita gitu. Selain kita juga bisa dapetin jangkauan dari di luar followers kita gitu ya. Nah, next. Ini ceritanya kita udah mulai live-nya ya. Udah set, udah klik mulai live, terus kita udah mulai sapa penonton, terus juga misalnya kasih tahu penonton kita hari ini bakalan review apa gitu ya. Terus ada misalnya kalau misalnya Teteh Bunda punya free produk bisa dijadiin giveaway. Nah, kita giveaway ya, jangan sampai skip live-nya bla 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 gitu. Terus di tengah-tengah live misalnya kita mau bikin lelang. Nah, ada nih namanya fitur lelang yang gambar palu, kayak gambar palu gitu, tulisannya lelang. Nah, itu tuh fitur lelang fungsinya buat bikin kayak ya lelang gitu. Misalnya kita jual jilbab tebus murah gitu ya, 10.000. Harganya misalnya tadinya 60.000. Oke, kita mau tebus murah jilbab ini harganya 60.000, tapi spesial aku kasih 10.000 aja, khusus untuk 10 orang pertama ya. Nah, kita pakai fitur lelang tuh. Fitur lelang, diklik, nanti akan berjalan selama 30 detik. Nah, si fitur lelang ini tuh bisa dipilih juga khusus untuk followers doang kah, jadi yang hanya mengikuti toko kita, atau bisa semua yang nonton kita, baik itu yang mengikuti atau tidak mengikuti, juga ya udah 2 itu. Nah, ketika udah selesai 30 detik nanti akan keluar tuh hasilnya, bisa kita lihat. Nanti biasanya sampai 10. Kalau di scroll tuh ya ada 10 orang yang tercepat gitu. Nah, nanti 10 orang ini berarti mereka bisa ngeklaim ngeklaim beli jilbab tersebut dengan harga 10.000. Kayak gitu ya Teteh Bunda, kebayangkan? Nah, Teteh Bunda screenshot aja si nama-nama yang keluar ini. Nama-nama yang keluarnya nanti disuruh untuk chat toko. Silakan chat toko ya Bunda, Teteh, yang tadi 10 orang tercepat ketuk palu, kalian bisa check out jilbab ini hanya dengan 10.000 gitu. Atau biasanya fitur lelang ini juga bisa dipakai untuk kita kasih giveaway. Misalnya, aku punya bagi-bagi ShopeePay nih 5.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pakai palu ya, aku akan pilih nomor 3 dan nomor 7. Nah, nanti diklik tuh ya, berjalan selama 30 detik, keluar hasilnya. Nah, Teteh Bunda lihat deh, nomor 3 siapa namanya, dan nomor 7 sesuai yang tadi itu kan diikrarkan gitu, nomor 3 dan nomor 7 pemenangnya. Nah, nanti Teteh Bunda tinggal lihat, oh nomor 3 misalnya namanya ini Otri Marlian gitu ya. Ntar nomor 7-nya siapa? Nah, itu silahkan chat toko ya Teteh Bunda yang nomor 3 dan nomor 7, sebutin namanya, nanti kita isiin ShopeePay 5.000 kayak gitu. Nah, jadi fitur lelang kayak gitu ya Teteh Bunda, bisa dipakai untuk jual tebus murah atau juga bisa untuk giveaway. Biasanya kayak gitu. Oke, next. Terus juga ada polling ya. Nah, polling itu biasanya untuk ningkatin interaksi sama penonton. Teteh Bunda mau review nih, tapi galau antara gamis dulu apa jilbab dulu ya.
Nah, Teteh Bunda bisa tanya ke penonton, Teteh Bunda kira-kira kita review mana dulu ya enaknya, gamis dulu apa jilbab dulu? Diklik ya pollingnya. Nah, nanti mereka akan ngeklik pilihannya, misalnya mereka lebih suka gamis dulu, atau di sisi lain ada yang suka jilbab dulu. Nah, nanti bakal keluar hasilnya, Teteh Bunda bisa klik stop atau hentikan. Jadi, paling banyak itu berarti yang duluin untuk di-review ya. Atau misalnya gamis motif atau gamis polos, atau misalnya apa ya, tasling atau backpack gitu ya. Kayak gitulah kurang lebih jadi si polling itu. Oke, next. Pin komentar. Nah, kalau pin komentar ini selain konsumen masukin chat ke kita juga bisa masukin komen di selama live kita itu. Nah, biasanya kayak kalau di Instagram samalah kurang lebih ngepin komen ini. Nah, si host itu nanti nulisin misalnya pengiriman dari Bandung, karena ada yang ada yang nggak ngebaca deskripsi kegiatan di atas tadi kan di bawah judul ini. Nah, kita bisa tulis di bawah di layar situ selama pas kita live streaming dengan pin komentar. Misalnya ada bagi-bagi giveaway Shopee Pay, tap love sampai 10.000 kayak gitu ya. Atau misalnya ya tadi pengiriman dari Bandung no COD no PHP, atau apapun gitu yang menjadi tujuan Teteh Bunda untuk nulis itu. Nah, Teteh Bunda tulis dulu komentarnya lalu dipin kayak gitu. Jadi si komentar ini tuh nggak akan pernah naik atau nggak akan pernah hilang, walaupun nanti banyak komentar-komentar dari penonton masuk. Kan kalau komentar ya kayak Instagram aja naik terus ke atas kan. Nah, kalau Teteh Bunda pin komentar itu akan stay di situ gitu. Oke. Kayak gitu Teteh Bunda. Kalau misalnya ada yang salah mohon dimaafin ya, dan koreksi aja. Siapa tahu aku ada yang salah dalam penyampaiannya, dalam penjelasannya. Ya, begitu. Teh Yuli. Ya, Masya Allah. Seru ya Shopee Live. Nah, sebelum kita mulai baca nih, udah mulai banyak pertanyaan juga. Saya mau nanya dulu nih dari Vanessa Cik. Biasanya itu live-nya rutinkah Teh, atau misalnya event-event tertentu atau kayak gimana nih? Terus metodenya biasanya pakai yang lelang, karena memang biasanya Shopee Live itu yang ramai itu yang justru metode lelang ya, karena memang hampir semua yang paling ramai itu yang lelang. Kalau Vanessa Cik sendiri sebenarnya lebih sering menggunakan metode yang mana? Kalau kita saat ini masih event-event, masih berupa masih dalam jadwal event aja gitu. Karena juga yang live biasanya aku belum punya khusus orang untuk live gitu ya, streamer khusus gitu. Karena ngerasa beda aja gitu kalau misalnya aku sendiri yang turun sama misalnya nyuruh admin gitu. Mungkin harus dilatih dulu ya, dilatih gimana cara ngejelasinnya apa segala macam. Jadi masih event, misalnya di tanggal kembar, terus tanggal gajian dari tanggal biasanya tanggal 25, 26 itu ya, atau pas kemarin anniversary sale kayak gitu. Dan apa tadi Teh pertanyaan keduanya? Metodenya biasanya pakai yang lelang atau yang biasa aja gitu, nawarin diskon terus udah kayak gitu suruh check out gitu. Nah, kalau aku biasanya pakai fitur lelang untuk bagi-bagi giveaway. Kalau misalnya lebih seringnya buat giveaway. Jadi misalnya yaitu nomor 8 sama nomor 10 kayak gitu dapat Shopee Pay 5.000. Atau misalnya pernah juga sih ini tebus murah jilbab ya, harganya jadi 10.000 aja untuk nomor 2 kayak gitu. Dikondisikan aja sih. Oke, ini kita mulai baca ya Teh, pertanyaannya udah mulai cukup banyak. Ini dari Teh Yuliana, Teh Kim ya, Teh Kim 2006.
Nah, kalau misalnya Shopee Live itu kan sebenarnya pengaruh banget. Tapi kasihan nih Teh kalau yang join di akhir karena pas awal live langsung mulai ludes. Ada tips sama triknya nggak biar koin Shopee-nya itu nggak ludes di awal kayak gitu? Kalau habis bisa diusi ulang sih Teh saat di tengah-tengah live. Jadi nggak nggak kenapa-napa juga misalnya Teteh atau enggak dilebihin aja misalnya Teteh isiin 10.000 untuk koin per klaimnya 50 rupiah gitu ya 50 koin. Nah jadi kan nanti bisa jangkauannya untuk 200 klaim gitu. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi diturunin lagi jadi per klaimnya 25 atau enggak tambahin lagi ke saldonya misalnya dianggarinnya 50.000 gitu. Kayak gitu. Jadi di split ya sebenarnya untuk kita top up ini ya koinnya. Iya. Untuk Iya. dari Teh Aisyah Mikro 2006. Waktu yang bagus buat live kapan dan berapa lama durasi minimal yang bagus? Kalau untuk durasi paling paling efektifnya kalau menurut aku itu minimal banget 2 jam. 2 jam sampai seterusnya ya. Tapi kalaupun misalnya luangnya cuma 1 jam ya nggak apa-apa asal rutin itu lebih enak sih. Cuma kalau sejam kayaknya singkat banget ya karena waktu tuh nggak berasa ya apalagi kalau produk yang pengen kita presentasiin banyak ya. Jadi kalau aku biasanya mengestimasikan live tuh 2 jam gitu permisi ke yang ngejagain anak misalnya, "Aku hilang dulu ya 2 jam, tolong jaga," gitu. Nah, itu tuh 2 jam udah paling lumayan lah, minimal banget tuh 2 jam. Kalau misalnya waktu terbaik itu biasanya, kalau misalnya hari kerja di atas jam 1 karena kan udah ibu-ibu gitu ya, kalau target kita ibu-ibu atau perempuan, itu udah mulai nyantai, dianya udah kasih makan anak, udah mandi, udah sholat dan segalanya gitu ya. Itu jam 1 siang, start jam 1 tuh udah enak gitu, udah banyak penontonnya. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi itu malam jam 7-an. Start jam 7-an itu juga rame penontonnya. Terus kalau misalnya subuh, bisa juga subuh beres sholat subuh misalnya jam 5 gitu. Tapi kalau aku lebih seringnya jam 1 sih, karena ngelihat target market aku juga kan kayak kebanyakan perempuan 20-30-an, jadi lebih masuknya di jam 1. Gitu. Disesuaikan juga. Mungkin ini tambahan ya Teh, karena saya pernah dapat tim kami juga pernah waktu itu ikutan webinar Shopee Live terus kayak gitu dan ada RM tentang Shopee Live juga minimal sebenarnya sejam sih udah optimal sih sebenarnya minimal. Asal jangan di bawah 1 jam kalau misalnya info dari Shopee ya di bawah 1 jam kurang reach audience minimal 1 jam lah. Cuma kalau misalnya memang lebih dari 1 jam balik lagi ke tokonya ya kalau Teh Nisa kan berarti memang butuhnya 2 jam untuk menyampaikan informasi secara keseluruhan gitu kan ya. Iya. Cuma sejam sih kalau yang ini ya, kalau dari tim Shopee-nya sendiri. Optimalnya. Terus nih dari Tehana Kimia 2004, kalau Shopee Live gini bisa semua toko atau harus star seller? Terus ada minimum followers atau kena charge nggak ketika kita Shopee Live dari Shopee? Nah. Kalau minimum followers kurang tahu ya, tapi saya sendiri waktu itu mulainya dari di bawah 1.000 sih, di bawah followers 1.000 itu udah live streaming dan bisa gitu. Terus nggak kena charge sama sekali, free kayak kita live Instagram aja. Jadi bisa kapanpun kita luangnya untuk live. Dan pernah dapat juga masukan dari yang lain, kalau misalnya pengen makin banyak penontonnya, minimal itu kita ngelakuin live 3 kali dengan jadwal yang sama gitu. Biar si orang tuh mention kita gitu kayak tahu, oh iya toko ini live lagi, iya live lagi. Jadi kan kalau misalnya kayak cuma sekali doang, ya udah gitu bisa jadi lupa. Nah,
Tapi kalau misalnya kita pengen punya audiens yang banyak, itu minimal ngelakuin live 3 kali di jam yang sama. Misalnya jam 1, besoknya jam 1 lagi, jam 1 lagi. Atau jadwalin seminggu 3 kali dengan jadwal yang sama gitu. Terus kalau misalnya kita mau nyoba jadwal jam lain, ya sama dengan melakukan minimal 3 kali itu, 3 kali di jam yang sama gitu. Oke, lanjut dari Teh Fauzia, Fisika 2010. Pernah nggak Teh pakai aplikasi yang ada running text kayak di berita? Itu pakai aplikasi apa ya? Oh, itu tuh kalau saya jujur belum pernah. Tedian tuh kayaknya tahu Tedian Jepuk. Pakai OBS. Halo, kedengerannya ya Nisa? Iya, masuk Teh. Itu ada aplikasinya sendiri namanya OBS. Jadi di situ kita bisa masukin streaming tayangan ulang juga bisa. Tapi seakan-akan itu seperti live, seperti langsung gitu. Terus kita bisa masukin ya running text yang gitu-gitu bisa juga. Ada, bisa di-download gratis, masih gratis. Oke. Tapi sebenarnya sih aplikasi nggak nge-link langsung ke Shopee kan ya, jadi memang di luar dari live Shopee-nya kan ya Teh ya? Apa nge-link juga? Nge-link Teh. Oh, ya, jadi memang dikonekin dari OBS ke Shopee Live-nya buat munculin si ini ya running text-nya berarti ya? Iya betul. Nah itu saya belum pernah coba juga tuh. Iya, harus belajar sama Tedian. Lanjut, ada lagi ya dari Teh Kristi, bagaimana mensiasati perang harga dengan seller lain? Kadang bahkan satu supplier tangan, satu juga supplier lain itu live juga Teh, jadi di toko kita jelas lebih mahal. Kalau perang harga mah kayaknya di Shopee udah paling perang banget ya. Berdarah-darah. Tapi balik lagi kita cara presentasi kita gimana biar semenarik mungkin. Terus juga kita kasih edukasi aja kalau misalnya produk kita tuh kelebihannya apa gitu ya. Misalnya jenis jahitannya ini rapi banget, kualitas butik dipantau langsung gitu ya. Atau packaging kita nih kayak gini, bisa untuk jadi kado juga loh. Kalau misalnya Teteh Bunda mau dijadiin gift, bisa request tambahin box gitu ya, atau kartu ucapan. Terus ya itu mah balik lagi sama penontonnya untuk jadi smart buyer lah kali ya. Nah dari Teh Dia, gimana cara ningkatin penonton Teh saat live? Kalau misalnya saat live kita, penontonnya masih dikit nih, mending dilanjut atau diakhiri? Kalau saat live itu biasanya 1 menit atau 2 menit pertama itu menentukan banget. Jadi jangan lupa tadi klik beritahu pengikut, terus sediain koin, kasih tahu juga misalnya Teteh Bunda stay ya, kita jangan lupa tap love, ada kan ya tap love itu di ujung kanan bawah. Love, kalau misalnya nanti tap love 1000 pertama kita kasih giveaway ya. Terus nanti misalnya udah 1000, oh iya bagi-bagi tap love lagi ya Teteh Bunda, nanti tap love 5.000 kita hadiah lagi ya. Emang harus banyak iming-imingnya sih. Cuma ya kita atur-atur aja supaya si giveaway itu bisa berbanding dengan penjualan kita. Misalnya kita punya produk reject gitu ya, kasih tahu ini reject-nya reject tipis kayak gitu. Nanti kita giveaway-in atau bagi-bagi Shopee Pay, bagi-bagi koin, atau juga misalnya punya sengaja gitu ya beli apa gitu kayak tasbih digital atau apapun itu untuk dijadiin giveaway gitu, karena ya untuk mempertahankan penonton tuh emang lumayan effortnya sih, selain kitanya juga emang harus interaktif. Jadi kalau misalnya aku tuh kalau live lebih ke yang kayak ngobrol aja biasa gitu, jangan sampai yang Teteh Bunda ini ya LD-nya 100, panjangnya 140. Oke, next. Jadi kan si penonton tuh kayak, ini apaan sih kok datar banget, kayak apa ya, kayak penjaga toko gitu kan. Jadi emang harus
ditanggapin gitu. Kalau misalnya ada komen masuk harus langsung dibaca dan dijawab. Misalnya teh mau jilbab warna ungu, oh iya teh ada nih ya, ini warna ungunya ada beberapa model teh, cocok banget kalau misalnya dipasangin sama baju ini gimana teh, suka nggak? Sambil gitulah, sambil ajak ngobrol gitu. Jadi jangan langsung di stop ya. Ini sebenarnya bisa juga teh kalau misalnya buat teh dia, jadi tadi konsisten teh, cobain dulu sebenarnya kita bisa ningkatin reach-nya secara perlahan untuk Shopee Live, karena pengalaman saya pernah Shopee Live di toko baru itu kan sellernya followersnya sedikit, toko baru banget lah. Kita coba konsisten tiap hari, sebenarnya itu lama kelamaan yang nontonnya juga bertambah sih sebenarnya. Kalau pengalaman saya ya, kalau saya untuk toko baru beda dengan toko yang mungkin udah lama, udah banyak followersnya, udah banyak yang tahu jadwalnya, mungkin bisa dicoba dengan konsisten tiap hari sih. Kalau pengalaman saya gitu juga, teh bisa ditambahin ya. Ya. Dan kalau kita konsisten tuh, pengalaman aku ngelihat live orang lain, kalau misalnya dianya live di jam yang sama, terus apalagi kalau setiap hari gitu, hilang sehari aja kayak nyariin ya, kok ini nggak live ya, kemana ya? Oh ya udah, jadinya mungkin lihat ke tokonya aja atau jadi scroll kayak gitu. Jadi kalau misalnya kitanya udah nempel gitu ya di penonton, malah bakal dicariin sih kalau kita nggak live. Nih, lanjut lagi dari Teh Ulfa Farmasi 2002. Teh kalau misalnya ini bisa tiap hari ya, terus jumlah pembelinya sebenarnya signifikan nggak Teh dengan Shopee Live ini? Ya, bisa banget setiap hari, mau sehari 2 kali pun bisa, atau sehari 3 kali, misalnya subuh-subuh, siang, malam gitu ya, kalau nggak capek, kalau emang anaknya udah pada gede-gede gitu. Nah, apa sih itu tadi yang keduanya? Jumlah pembelinya signifikan nggak? Jumlah pembelinya signifikan, iya. Kerasa banget bedanya kalau misalnya nggak live sama udah live gitu ya. Karena mungkin kan ya tadi Shopee kan memberikan jangkauannya lebih luas ya kalau misalnya kita live, baik itu dari followers kita atau di luar followers kita. Jadinya ketika beres live itu biasanya jumlah check out-nya lebih banyak ketimbang kita nggak live. Bahkan kalau misalnya nggak live tuh bisa 0 banget gitu check out-nya dalam sehari itu. Beda kalau misalnya kita live bisa berkali-kali lipatnya daripada enggak gitu. Jadi dicoba aja dulu ya, Teh Ulfa untuk Shopee Live-nya. Nah, ini dari Teh Puri ada lagi, kalau misalnya seller yang baru, belum ada followers, apakah Shopee Live ini tetap efektif atau harus ada transaksi dulu nggak sih sebenarnya Teh kalau misalnya kita mau Shopee Live? Harus ada review dulu mungkin ya dari produknya kayak gitu. Kayaknya enggak sih ya, asalkan kita udah punya produknya ya, udah menginput produk-produk dagangan kita, biar kita bisa masukin produk itu ke saat live. Jadi nanti kan ada tampilan keranjang oranye tuh ya, etalase, kita sebutnya etalase, nanti jadi si konsumen tuh bisa langsung pilih-pilih gitu, misalnya dia kurang tertarik atau misalnya pengen tahu ada produk apa aja di toko kita, di luar yang kita presentasiin, dia akan klik keranjang oranye itu. Oh iya, kayak gini-gini. Oh iya. Terus misalnya mau tanya, sekarang udah gampang fitur tanya, tinggal klik tanya, nanti akan keluar di kolom komentar saat si streaming itu, nanti si penjual akan, oh iya, nanti kita presentasiin ya yang produk ini. Nah, itu apa sih? Ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini ada dari Teh Radina. Buat Teh bisa di-rename dulu ya untuk nama Zoom-nya, nama, jurusan dan angkatan. Jadi biar nanti bisa kita pilih untuk giveaway juga. Dari Teh Radina ini ada lagi. Sepertinya saya sering lihat Shopee Live untuk fashion ya Teh. Kalau misalnya untuk all shop buku gimana nih Teh? Efektif nggak sih Shopee Live? Terus kontennya kayak apa? Apakah review buku? Mungkin dari Teh Nisa ada saran? Kalau live Shopee yang aku lihat itu banyak banget jenisnya, dan sampai yang nggak kepikiran pun ada gitu. Pernah nonton ada orang jualan petai ikan asin itu di live Shopee juga, ini sampai yang gitu kan, gimana pengirimannya gitu, jualan duren, jualan tanaman, pokoknya macam-macam banget, benar-benar yang nggak membatasi diri
si Shopee itu nggak terbatas gitu, apapun produk kita bisa kita presentasiin. Kalau misalnya buku mungkin ya tadi display beberapa bukunya, si contoh-contoh produk, si contoh judul-judul buku yang kita jual. Terus misalnya kalau misalnya udah terbuka ya kita kasih tahu ini apa sih jenis kertasnya, terus misalnya beratnya kayak gimana, apakah ringan atau enggak gitu ya, jadi bisa masukin ke dalam tas gitu kan. Atau kalau misalnya Teteh Bunda punya reviewannya, singkat cerita dari buku itu bisa dijelasin, ini Teh bukunya tentang ini gitu. Semuanya bisa sih dijual di live shopping, nggak membatas diri harus fashion, tas, sepatu kayak gitu, hanya itu enggak. Oh, kebayang ya. Saya baru lihat itu yang jualan durian luar biasa. Beneran itu pengirimannya kayaknya pakai dus, pakai bubble wrap, pakai apa gitu. Ya, semoga terjawab ya. Teh Radina, ini ada lagi banyak banget ini yang ngantri nih untuk pertanyaannya. Nah, karena di jadwal kan sebenarnya kita sampai jam 11 ya. Jadi ini mungkin kita bakal extend ya Teh ya. Dari jam ya. Nah, ini dari Teh Asih, kalau misalnya Shopee Live dibandingkan dengan Shopee Ads, mending mana nih Teh ke penjualannya? Terus kalau dari Vanessa Cik sendiri mulai Shopee Live sejak kapan? Saat awal buka toko kah atau kapan nih Teh? Shopee Live dengan Shopee Ads ya. Kalau Shopee Ads itu kan ya kita kayak ngiklan aja biar ada di feeds utamanya Shopee ya. Kalau dalam pencarian misalnya nyari gamis busui gitu ya. Nah, si Ads itu membantu kita untuk bisa ada di pilihan teratas gitu ya. Nah, itu kemungkinannya hanya beberapa persen kali ya, hanya ketika si calon buyer itu mencari produk sejenis dengan produk kita. Beda lagi kalau misalnya Shopee Live. Kalau Shopee Live itu kan Shopee-nya nanti akan ngasih notifikasi ke followers kita, terus juga ngasih jangkauan lebih di luar followers kita. Jadi kalau misalnya bisa dilakuin bareng-bareng, ya lakuin aja, karena masing-masing punya plus minusnya gitu. Ads kita tetap perlu, dan live juga memberi kita nilai lebih lah, karena konsumen akan lebih trusted, lebih yakin gitu untuk membeli produk kita gitu. Semuanya dicoba aja ya. Ya. Oke, ini dari Teh Ninda KL 2009. Kalau satu koin itu setara berapa rupiah, Teh? Rp1. Ya, itu kan. Jadi kalau misalnya 25 koin berarti 25 perak gitu. Sebenarnya murah banget kalau misalnya kita nganggarin 25.000 misalnya ya untuk live streaming kita, sekali klaim 25 koin gitu ya, atau 25 perak. Nah, tapi kan nanti si orang itu bisa ngeklaim sampai 3 atau 4 kali, tergantung dia stay-nya berapa lama gitu ya di live kita. Nah, jadi satu orang mungkin bisa dapat 25, 50, 75 gitu kan. Nah, kalau misalnya mau lebih sultan lagi gitu ya, 50 atau 100 per klaimnya gitu. Oke, ini dari Teh Ina Rahma. Kalau jualan di Shopee harus mengenalkan produk dulu atau nambah jumlah followers dulu, Teh? Yang pertama kita lakukan. Memperkenalkan produk atau nambahin followers? Nambah followers doang. Kayaknya itu berjalan bareng-bareng deh ya. Karena biasanya kalau sebelum kita punya Shopee, kita punya Instagram dulu nggak sih? Nah, kalau brand awareness-nya mungkin lebih tepatnya ke Instagram kali ya. Itu kita endorse, terus penyampaian produk kita, tampilan feeds Instagram kita. Kalau brand awareness, aku sih lebih condongnya ke Instagram ya. Kalau Shopee khusus untuk penjualan gitu. Jadi kita ngegiring pengikut di Instagram untuk check out di Shopee. Karena kan lebih praktis juga ya, nggak harus cek ongkir, si admin WhatsApp tuh nggak harus cek ongkir, nggak harus apa dulu gitu. Karena semua udah ada di Shopee gitu. Jadi brand awareness dilakukan di Instagram, sedangkan penjualan
kita fokus ke Shopee-nya itu gitu. Oke. Nah, ini dari Teh Nurani, ada tinggal 2 lagi nih. Kalau misalnya jualan skincare Teh whitening, gimana lebih efektif mana nih antara Shopee Live atau Shopee Ads? Kayaknya jarang banget lihat Shopee skincare. Tadi aja ada yang durian ya Teh. Iya, skincare masuk juga Teh, banyak kok, kayak misalnya apa ya, toko-toko kosmetik gitu, live aku juga suka lihat. Jadi mereka display beberapa produk skincare-nya gitu, entah itu dari mulai krim-krim wajah atau make up atau shampoo dan sejenisnya gitu, di Shopee Live juga ada. Jadi nanti saat live-nya Teteh bisa kasih tahu kandungan-kandungannya apa aja, terus ini aman untuk busui dan bumil enggak, udah BPOM atau enggak, terus juga packaging-nya aman nggak sih, nanti takutnya apakah pecah atau enggak gitu ya, ya atau aman. Nah, nanti bisa disampaikan di Shopee-nya, di live-nya itu. Terus juga misalnya ada promo apa, harga paketnya lebih murah daripada kalau beli satuan kayak gitu, itu memungkinkan banget untuk juga di live streaming kan di Shopee Live gitu. Itu penting banget ya kalau skincare yang ibu mil ya Teh ya, kalau saya kita jalan. Terus dari Teh Dini, ketika followers berjumlah berapa nih Teh, Shopee Live ini bakal efektif? Kayaknya nggak ada batasannya. Nah, itu dia, jadi semakin kita sering live, itu akan lebih cepat untuk pertumbuhan jumlah followers kita. Yang aku rasain itu, kalau misal waktu annual sale kemarin tuh ya, November, Desember, itu aku ngelakuin sampai berapa kali gitu ya, live itu ada kali seminggu tuh 3 kali, itu tuh cepet banget naik jumlah followersnya dan pembeliannya tuh lebih banyak gitu. Ketimbang sekarang tuh udah mulai kayak tunggu dulu deh, nanti dulu deh, nunggu anak tidur dulu atau apa dulu sampai akhirnya enggak gitu. Kayaknya kok followers nggak nambah-nambah, paling nambah orang tuh nambah followers 1, 2 kayak gitu. Beda kalau misalnya emang kitanya dirajinin gitu, dileukeunnan lah ya kalau cek Sunda nama. Iya gitu. Ya. Oke. Nah, ini ada lagi yang mau nanya. Iya. Dari Tenisa di slide-nya, saya mau nanya, kan nggak boleh nyantumin logo yang lain ya Teh ya, selain dari Shopee ya? Nggak boleh apa? Nggak boleh mencantumkan logo yang lain untuk banner ya Teh ya? Ya, untuk foto. Untuk foto. Nah, bisa sharing nggak apa aja misalnya yang nggak boleh kita lakukan nih saat Shopee Live, biar teteh-teteh yang lain biar pada aware juga nih sama Shopee Live, misalnya apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin selain yang tadi yang nambahin foto-foto yang lain di banner ya tadi? Ya, waktu itu pernah pengalaman, jadi pakai foto tuh yang sengaja diedit gitu ya, live shopping jangan sampai lewatkan gitu ya, itu untuk posting di IG. Jadi live hari ini jam 1 di Instagram dan Shopee. Nah, lupa foto itu malah dipakai juga untuk jadi cover di Shopee Live gitu ya. Akhirnya 2 kali kena stop, kena putus tiba-tiba sama Shopee. Ini sampai yang mikir, ini kenapa ya pas pertama kali? Tunggu, apa karena tadi nyebut Instagram, nyebut WhatsApp, tapi kayaknya nggak ada masalah. Pas yang kedua kali, akhirnya baru ngeh gitu, oh iya ini covernya nih salah, kenapa nyantumin Instagram gitu. Padahal cuma gambar, bukan ucap ya, tapi ke-detect sama Shopee-nya. Jadi si banner itu, ya si cover itu jangan sampai ada logo-logo lain gitu. Entah itu Instagram, WhatsApp, nomor rekening, atau apapun itu nggak boleh di cover. Jadi benar-benar ya udah foto aja gitu. Atau misalnya kata-kata diskon sampai dengan 80%, nah itu masih boleh kayak gitu. Asal tidak mencantumkan sosial media lain. Terus di pin komentar atau di judul dan deskripsi kegiatan pun nggak boleh nulisin jadi menggiring pembeli untuk WhatsApp gitu ya, atau follow Instagram kita, itu nggak boleh juga. Ada tulisan-tulisan norek, terus BCA misalnya, itu juga nggak boleh. Jadi
Dan kalaupun pas live itu ada beberapa seller yang sengaja emang nyebut sosial media lain tuh diplesetin gitu, kayak misalnya TikTok jadi TokTok gitu ya. Terus IG misalnya jadi IG, atau ke rekening, misalnya ada nih seller jualan tas harganya 300.000, kalian split bayarnya ya 150, check out-nya dari 150.000, nanti transfer ke BCA, jadi bukan BCA gitu ya, atau enggak ke bank ABC kayak gitu, sisanya ke bank ABC ya. Jadi emang nggak boleh menyebutkan sosial media lain, karena itu dianggap menggiring pembeli atau penonton untuk pindah di luar Shopee gitu. Oke. Nah itu tuh langsung stop tuh saat durasi berapa menit teh? Apa awal langsung di stop atau udah jalan sejam berapa menit kalau pengalaman dari Teh Nisa? Itu cuma hitungan menit, ada kali 5 apa 10 menit gitu. Yang pertama tuh stop pertama kalau nggak salah 10 menitan, tiba-tiba mati lagi ngejelasin gitu. Dan pas yang kedua kali itu cepet banget, kayak cuma 2 menit apa 3 menit gitu. Makanya sampai kaget, ini kenapa gitu, nggak biasanya kayak gini. Pas dievaluasi diinget-inget, oh iya ini covernya nih salah, langsung diganti saat itu juga dan bisa login lagi. Cuma kelemahannya kalau misalnya kita udah keputus apalagi sampai 2 kali gitu ya, itu tuh otomatis penontonnya turun banget. Jadi yang misalnya tadinya standby-nya ada 80-an atau 70-an gitu ya, tahu-tahu pas kita masuk lagi cuma 40, 30, jadinya aduh ini lanjutin apa enggak gitu ya. Oh ya itu dilema jadinya ya Teh. Jadi emang menit-menit awal tuh penting banget untuk kita ngejaring viewers gitu dan bikin mereka stay gitu, dan kayaknya emang notifikasi dari Shopee-nya sendiri akan efektif di awal-awal gitu, karena kan ada notifikasi toko ini live gitu, terus nanti awal-awal tuh pasti penontonnya bisa banyak, entah itu 200, 300, dan dia akan turun dengan sendirinya karena kan orang juga mungkin scroll lihat-lihat, oh ya ini udah tau lah kayak gini, tapi mungkin aja nanti ada yang balik lagi atau misalnya ada yang nggak sama sekali gitu. Jadi harus hati-hati ya Teh, berarti kalau kayak gitu ya. Iya. Lalu ini dari Teh Dian nih, Teh Nisa nih cocok banget jadi content planner. Kalau yang mau private nih bisa ke Teh Ica, ke Teh Dian, ke Teh Nisa maksudnya. Nah, boleh ini kalau Teh TBMH mau private gitu, boleh gitu Teh? Content planner. Content plannernya tuh lebih kayak aku ini sih mikirin misalnya bikin reels nih ya, untuk tema-tema reels mau bikin apa aja, aku bikin dulu draft judulnya di catatan gitu ya, di notes, nanti mau bikin videonya tentang ini kayak gitu sih, lebih kayak gitu doang content planner ya. Gak apa-apa, jadi bisa nih kalau misalnya dari TBMH ada yang mau private nih sama Teh Nisa. Boleh. Enggak nih Teh Nisa sudah apa ya, membolehkan ya buat kita misalnya mau private konten nih ke Teh Nisa. Lanjut lagi nih masih dari Teh Ulfa, tipsnya Teh kalau misalnya pemalu untuk memulai Shopee Live. Kalau pemalu bisa aja mungkin nggak menampakkan muka ya, kayak cuma gini doang tangan. Tapi emang lebih enak atau lebih memancing interaksi kalau kita full kelihatan mimik muka sih, karena kan beda ya, misalnya cuma kedengaran suara doang sama ekspresi gitu, kita bisa lebih leluasa lah gitu untuk berinteraksinya. Jadi kalau misalnya malu mungkin di awal kali ya Teh, inget cuan aja lah. Balik lagi ke tujuan ya. Maka Teh Ulfa bisa dicoba balik lagi ke tujuannya ya. Yang penting cuannya ada ya Teh ya dari Shopee Live ya. Yuli, Teh Yuli mau nambahin. Iya. Waktu itu aku pernah Shopee Live, isinya cuma ngebungkus paket doang, yang nonton steady di sekitaran 80, lumayan. Ngecoblak aja ya Teh ya, asal jangan
Iya, jangan diemin gitu ya. iya sih. Tapi kadang didiemin juga sih. Terus mereka cuma ngeliatin pegawai aku bungkus-bungkus. Tapi pada nonton nggak tahu kenapa. Mungkin lagi nyontek-nyontek, oh packagingnya Jepuf kayak gini nih, pantas rame banget yang beli. Amin. Nah, lanjut lagi dari Teh Uci, Farmasi 2007 yang biasanya apa aja nih yang bikin toko kita kena penalti? Kalau mungkin di sini lagi sesi Shopee Live atau yang apa nih Teh Uci? Yang bikin bisa kena penalti nih Teh kalau misalnya kita melakukan sesuatu di Shopee Live. Mungkin bisa sharing lagi dari Teh Nisa. Ya tadi kayak mencantumkan media sosial lain di luar Shopee itu kena penalti. Itu kan waktu itu aku keberhenti 2 kali. Nah itu hitungannya kena penalti 2 kali. Sampai 1 kali lagi aku melakukan penalti, aku bisa turun status sellernya sama mungkin kena banned kali ya. Ya Teh Dian ya, kalau nggak salah gitu. Kalau 3 kali penalti. Teh Yuli lebih tahu kayaknya. Enggak, kayaknya kalau kena ban enggak bisa ikut promo tertentu kalau misalnya si ini ya penalti. Cuma yang tadi itu berarti dalam sehari kena 2 kali berarti itu tuh ya. Iya, langsung. Jadi udah live terus di stop terus gitu live lagi di stop lagi baru ganti banner gitu ya. Iya. Oke. Nah ini dari Teh. Oh bukan, ini Teh Imla. Jadi 2 kali kehenti itu bukan ngomongin medsos. Jadi karena dari bannernya ya Teh ya. Dari bannernya mencantumkan logo IG berarti ya tadi ya Teh Nisa. Iya. Karena tadinya itu postingan di feed Instagram gitu ya. Terus daripada milih-milih lagi foto yang lain gitu, pakai aja itu. Karena kan emang tampilannya udah dibuat bagus gitu. Dan lupa kalau itu tuh ada nyantumin Instagram. Akhirnya ya udah kena. Masya Allah, berarti memang ini ya, memang harus teliti ya. Kita apalagi kalau Shopee sekarang udah lebih strict mungkin ya Teh ya kayak gitu ya. Baru langsung. Oke. Ini Teh Dian juga lagi streaming katanya, streaming Shopee pakai OBS. Nah, ini makanya teman-teman Teh semua kalau mau lihat yang streaming dengan OBS mungkin bisa ke ininya ya, Shopee-nya Jepaf ya Teh ya. Iya, aku lagi streaming OBS, padahal aku lagi di sini kan sama kalian Zoom. Kelihatan nggak sih? Sambil menyelam. Oh, enggak ya. Oh, iya. Ini soalnya pinggirannya di blur. Ini soalnya ini aku sebenarnya ntar coba aku hilangin blurnya ya. Nah, ini tuh aku lagi streaming. Jadi di Shopee mah orang ngelihatnya aku lagi streaming padahal sebenarnya aku nggak ada. Ini pakai OBS. Jadi ada biasanya admin yang ngejagain komennya nanti, jadi kayak biar tetap terasa seperti real, seperti dong. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang komen-komen minta review gitu? Itu sebenarnya kita bisa bikin bikin list. Jadi kayak playlist lagu. Kalau zaman dulu di MP3. Nah, jadi misalnya playlistnya bisa ada tentang rock, ada tentang kerudung. Jadi pas ada orang yang nanya, aku mau review dong nomor 2 kerudung anak misalnya gitu ya. Oke, nanti dijawab sama di komen. Oke, nanti di review sama host ya. Nah, yang bekerja sebagai admin OBS-nya bisa naikin playlistnya ke atas ya, nanti dia nyala yang review itu gitu. Contoh. Oke, keren ide. Kepikiran juga Teh. Hebat. Oke, dari teteh-teteh yang lain ada yang mau nanya lagi soal Shopee Live ke Teh Nisa. Ini mumpung Teh Nisanya ini ya ilmunya. Kita bagi-bagi ilmu dari Teh Nisa. Teteh-teteh ada yang mau nanya lagi kah? Kayaknya belum ada nih Teh pertanyaan lagi, tapi kan udah habis ya. Dari Teh Nisa ada apa ya, closing statement nggak soal Shopee Live nih buat teteh-teteh ITBMH biar meningkatin penjualannya nih dari Shopee Live? Ya, jadi kalau pengen lebih banyak followersnya ya tadi kita harus rajin-rajin Shopee Live, nggak harus tiap hari tapi minimal kita ngelakuin 3 kali jadwal dengan jam yang sama. Bisa agendakan misalnya mau seminggu 3 kali atau misalnya setiap hari 1 kali aja gitu ya. Nah, terus juga jangan malu-malu kalau misalnya masih grogian, coba aja dulu bicara
di depan kaca gitu ya, kayak gimana kira-kira. Dan mungkin kalau misalnya nggak kepikiran mau ngomongin apa aja ya selama live gitu, coba lihat-lihat aja dulu orang lain live kayak gimana. Yang bikin Teteh Bunda stay di live orang itu tuh apa gitu. Nah, itu bisa Teteh Bunda terapin saat Teteh Bunda live juga gitu. Oke, Masya Allah. Makasih Teh Nisa ilmunya buat Teteh. Maaf Nuhun, nih, Teh Nisa. Jangan lupa kalau mau follow IG-nya Vanessa Cik berarti ya Teh ya. Bisa langsung follow juga ya Teteh-teteh ITBMH yang lagi nonton ini lumayan ada banyak 30 Cik bisa follow juga langsung IG-nya Vanessa Cik sama Shopee-nya ya Teh. Sama ya Vanessa Cik juga untuk Shopee. Iya, tuh. Nah, sebelum saya tutup, ini kita mau bagi-bagi giveaway. Tadi saya udah sebutin sponsor kita ini hari ini dari Vanessa Cik. Dapat apa nih Teh dari Vanessa Cik nih? Jilbab insya Allah. Wah, asik nih dapat jilbab dari Vanessa Cik, dapat hadiah juga dari Jepaf, dari si kami, Gria Raditya, dan Shiva Sport Hijab. Nah, pemenangnya ada 8 orang, ada Teh Tristi, 9 orang, maaf. Teh Tristi, Teh Radina, Teh Uci, Teh Asih, Teh Desi, Teh Fauzia, Teh Ninda, Teh Nurani, dan Teh Yuliana. Silakan nanti DM aja ke Instagramnya Gajah Mada ya untuk klaim hadiahnya. Nah, Selamat. tinggal tunggu berarti ya nanti dikirim dari Vanessa Cik juga ya Teh ya. Iya. Oke, nuhun pisan Teh Nisa buat sharing-sharingnya. Alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat banget ya buat teteh-teteh di sini. Semoga apalagi buat Ramadan ya Teh ya. Iya betul. Pas jam-jam sahur mungkin rame tuh. Oh, pas jasa pernah nyobain Teh. Ya buat Ramadan mungkin bisa dicoba juga ini tips-tipsnya dari Teh Nisa buat Shopee Live ya. Saya dan panitia undur diri. Terima kasih Teh Nisa. Kalau misalnya nanti dari Gajah Mada mau minta Teh Nisa buat sharing-sharing lagi, mungkin jangan kapok ya. Insya Allah ya. Jangan kapok. Ya, dan jangan lupa buat teteh-teteh semua, untuk Gajah Mada ini masih ada satu acara lagi, Pentaton Business Week yang terakhir, yang kelima. Tunggu aja untuk pendaftarannya. Saya mewakili panitia, mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.